Selamat datang di channel Teman Tidur. Di channel ini seperti biasa, saya akan kembali lagi dengan membawakan sebuah kisah misteri yang tentunya semoga saja dapat menemani aktivitas kalian semua. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Di sebuah desa kecil bernama Tegal Jaya, hiduplah keluarga sederhana. Pak Dharma, istrinya Mbok Sri, dan anak semata wayang mereka, Bagas, yang berusia 11 tahun. Mereka tinggal di rumah kecil berdinding anyaman bambu, dikelilingi kebun singkong, dan sepetak sawah warisan orang tua Pak Dharma. Kehidupan mereka serba pas-pasan, tapi cukup untuk makan sehari-hari. Pak Dharma bekerja keras di sawahnya setiap hari. Hasil panen sederhana itu mereka jual ke pasar setiap minggu. Sementara Mbok Sri menenun tikar pandan untuk tambahan penghasilan. Bagas membantu menjaga kebun dan terkadang ikut ibunya ke pasar. Mereka hidup rukun, meski serba kekurangan. Namun kedamaian itu terusik sejak Juragan Satiman, orang terkaya di desa, melirik tanah Pak Dharma. Juragan Satiman sudah lama ingin memperluas kebun kopinya. Ia tahu tanah Pak Dharma adalah satu-satunya lahan subur yang belum ia miliki di pinggir desa. Awalnya ia menawarkan uang kepada Pak Dharma. Namun, tawaran itu ditolak dengan halus. "Kulo nyuwun sewu, juragan," kata Pak Dharma. Saat itu, "Tanah ini warisan bapak saya. Saya nggak bisa menjualnya. Tanah ini satu-satunya peninggalan orang tua saya." Juragan Satiman hanya tersenyum tipis, lalu berlalu. Tapi sejak hari itu, masalah mulai muncul. Suatu pagi, warga menemukan setumpuk hasil panen milik Juragan Satiman hilang di ladangnya. Beberapa karung padi ditemukan berserakan di kebun Pak Dharma. Berita itu cepat menyebar. Juragan Satiman datang dengan marah bersama kepala dusun dan beberapa warga. Mereka langsung menuju rumah Pak Dharma. "Pak Dharma," bentak Juragan Satiman, "kamu ini orang baik atau pencuri? Kenapa hasil panen saya bisa ada di kebunmu?" Pak Dharma terkejut. "Demi Allah, saya nggak pernah nyentuh barang siapapun, Juragan. Jangan asal nuduh." Namun warga sudah terlanjur percaya kata-kata Juragan Satiman. Kepala dusun memerintahkan agar Pak Dharma dibawa ke balai desa untuk diadili. Warga berbondong-bondong mengikuti, membawa kayu dan bambu seolah siap menghukum. Di balai desa, Pak Dharma berdiri di tengah lingkaran warga. Mukanya pucat, tubuhnya gemetar. Juragan Satiman berdiri dengan angkuh menunjuk-nunjuk. "Dia pencuri!" teriak Juragan Satiman. "Bukti sudah jelas, barangku ditemukan di kebunnya." Pak Dharma mencoba membela diri. "Saya nggak tahu menahu, Juragan. Sumpah demi Allah, mungkin ada yang menaruhnya. Saya nggak ngerti." Namun suara Pak Dharma tenggelam dalam sorakan warga. Kepala dusun, yang sudah menerima sejumlah uang dari Juragan Satiman, hanya mengangguk pelan. "Mulai hari ini tanahmu saya sita sebagai ganti rugi. Kamu dan keluargamu harus angkat kaki dari tanah itu. Kalau tidak, kami akan paksa." Pak Dharma terdiam, matanya berkaca-kaca. Mbok Sri yang menyusul ke balai desa langsung menangis memeluk suaminya. Bagas berdiri tak jauh menatap semua itu dengan bingung dan takut. "Pak, kita mau kemana?" tanya Bagas lirih. Pak Dharma menunduk. "Kita akan pergi, nah, kita nggak punya pilihan." Hari itu juga mereka diusir dari tanahnya sendiri. Warga membantu merobohkan rumah mereka, mengambil kayu-kayunya. Keluarga kecil itu hanya membawa beberapa pakaian, tikar, dan alat masak seadanya. Mereka berjalan menyusuri jalan setapak menuju pinggir hutan. Di pinggir hutan, mereka mendirikan gubuk kecil dari bambu bekas, tanpa listrik, tanpa sumur. Setiap hari Pak Dharma makin lemah. Ia jarang makan, hanya duduk menatap tanah kosong di depan gubuknya. Mbok Sri berusaha tetap kuat. Ia pergi ke pasar menawarkan tikar buatannya. Bagas ikut mencari kayu bakar untuk dijual. Tapi pendapatan itu tak cukup membeli beras. Mereka mulai sering hanya makan singkong rebus. 3 bulan berlalu, tubuh Pak Dharma makin kurus. Batuknya tak kunjung reda. Suatu malam ia memanggil Bagas ke sampingnya.
Bagas, dengerin Bapak, katanya pelan. Jangan pernah benci orang, meski mereka jahat. Bagas menatap ayahnya. Tapi Bapak difitnah, Pak. Tanah kita diambil. Kenapa nggak boleh benci? Pak Dharma menarik napas panjang. Karena kalau kamu benci, hatimu rusak. Jangan biarin mereka menang dua kali. Tak lama setelah itu, Pak Dharma menghembuskan napas terakhir. Mbok Sri menangis tersedu-sedu, memeluk tubuh suaminya yang dingin. Bagas hanya duduk terpaku di sudut ruangan, menatap kosong. Keesokan paginya, Mbok Sri dan Bagas menguburkan Pak Dharma di pinggir hutan. Tak ada warga desa yang datang melayat. Hanya suara angin dan burung hutan yang mengiringi pemakaman itu. Malamnya, Mbok Sri duduk di depan rumah kecilnya. Matanya menatap ke arah desa yang jauh, tempat lampu-lampu rumah juragan Satiman bersinar terang. Di sudut bibirnya terbersit sebuah senyum kecil. Bukan senyum bahagia, tapi senyum getir penuh luka. Satiman, gumamnya pelan. Kamu kira semua ini selesai? Belum, Satiman. Belum. Bagas mendekat. Ibu, besok kita ke pasar lagi. Mbok Sri menoleh. Besok, iya nak. Kita ke pasar, kita mulai lagi. Tapi di dalam hatinya Mbok Sri tahu, mulai malam itu, hidup mereka tak akan sama lagi. Tanah yang direbut itu bukan hanya mengambil rumah mereka, tapi juga merampas harga diri, kebahagiaan, dan nyawa suaminya. Dan bagi Mbok Sri, harga diri tak boleh diinjak tanpa balas. Di kejauhan, suara gonggongan anjing terdengar bersahutan. Angin malam berhembus dingin, membawa aroma tanah basah dari kuburan Pak Dharma. Mbok Sri menatap gelapnya malam, dengan mata yang mulai kehilangan sinarnya, mata seorang ibu yang telah kehilangan, dan diam-diam mulai merencanakan sesuatu. 40 hari sudah Pak Dharma pergi. Di gubuk sederhana di pinggir hutan, Mbok Sri duduk bersila di depan meja kayu kecil. Di atas meja, ia meletakkan tumpeng sederhana, 2 piring nasi, beberapa potong tahu tempe, dan segelas air putih. Bagas duduk di sampingnya, dia menatap lampu minyak yang berkelap-kelip. Malam itu Mbok Sri mengadakan selamatan 40 hari untuk almarhum suaminya. Tidak ada tetangga yang datang. Tidak ada doa bersama. Hanya ia dan Bagas berdua mengucapkan doa pelan-pelan, mengirimkan Al-Fatihah untuk Pak Dharma. Sabar ya Leh, gumam Mbok Sri pelan. Bapakmu pasti tenang di sana. Bagas hanya mengangguk, matanya menatap redup. Setelah membaca doa, Mbok Sri membagikan makanan itu kepada Bagas. Mereka makan dalam diam, hanya terdengar suara jangkrik dari luar. Setelah membereskan sisa makanan, Mbok Sri duduk di depan pintu gubuk, menatap gelapnya malam. Bulan separuh menggantung di langit, cahayanya samar tertutup awan. Angin malam berembus pelan, membawa suara-suara aneh dari arah hutan. Tiba-tiba, terdengar suara seperti orang berbisik dari arah kuburan Pak Dharma. Mbok Sri menajamkan telinga. Suara itu makin jelas, seperti ada yang memanggil namanya. Sri. Mbok Sri berdiri perlahan. Bagas, tunggu di sini, katanya sambil meraih selendang. Ibu mau kemana? Tanya Bagas cemas. Sebentar saja, ibu mau lihat kuburan bapakmu. Tanpa menunggu jawaban, Mbok Sri berjalan menyusuri jalan setapak menuju kuburan Pak Dharma. Kuburan itu hanya ditandai batu kecil dan kayu seadanya. Di bawah cahaya bulan, makam itu terlihat samar. Sesampainya di sana, Mbok Sri berhenti. Ia menatap nisan itu, merasa ada sesuatu yang aneh. Tanah di sekitar kuburan terlihat basah seperti baru digali. Daun-daun kering berserakan. Angin berembus lebih kencang, membuat suara dedaunan berisik. Sri, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. Mbok Sri menoleh ke kanan. Dari balik pohon besar muncul seorang lelaki tua berjubah hitam. Wajahnya keriput, matanya tajam, janggutnya panjang berwarna putih. Ia membawa tongkat kayu bengkok. Siapa sampeyan? Tanya Mbok Sri waspada. Aku hanya orang tua, biasa, jawab lelaki itu pelan. Aku mendengar tangismu, aku tahu penderitaanmu. Mbok Sri menunduk.
Saya cuma orang kecil, Mbah. Apa yang bisa saya lakukan? Hukum sudah dikuasai orang kaya, hidup saya sudah habis. Lelaki itu melangkah mendekat. Belum habis, Sri. Masih ada jalan. Masih ada kekuatan yang bisa kamu panggil. Tanah ini bukan tanah kosong. Ada kekuatan lama yang tertidur di sini. Mbok Sri memandang lelaki itu dengan bingung. Kekuatan apa, Mbah? Roh tanah, jawab lelaki itu lirih. Dulu nenek moyangmu memanggilnya untuk menjaga tanah ini. Tapi sekarang kekuatan itu tertidur karena tak ada yang merawatnya. Kalau kamu mau, kamu bisa membangunkannya. Kamu bisa meminta keadilan darinya. Mbok Sri mengerutkan kening. Keadilan? Iya, jawab lelaki itu. Tapi semua ada harganya. Mbok Sri terdiam. Dalam hatinya ia ragu. Ia ingat pesan Pak Dharma untuk tidak membenci, untuk tidak membalas. Tapi suara itu terus terdengar, menggoda, menawarkan harapan. Apa yang harus saya lakukan? Akhirnya Mbok Sri bertanya. Lelaki itu tersenyum tipis. Ia membuka kain kecil berwarna hitam. Di dalamnya ada segenggam tanah hitam, seutas benang merah, dan potongan kuku. Besok malam, kata lelaki itu, bawa ini ke kuburan. Taburkan tanah ini di sekitar makam. Ikat benang merah di batang pohon di sebelahnya. Letakkan potongan kuku ini di atas batu nisan. Lalu bacakan mantra ini. Ia menyerahkan secarik kertas berisi tulisan tangan. Kalau sudah, pulanglah. Jangan menoleh ke belakang. Apapun yang kamu dengar, jangan menoleh. Mbok Sri menerima benda-benda itu dengan tangan gemetar. Apa? Aku nggak akan celaka, Mbah. Kalau niatmu tulus untuk keadilan, kamu nggak akan celaka, jawab lelaki itu. Tapi ingat, setelah ini, kamu nggak bisa kembali jadi Sri yang lama. Tanpa berkata lagi, lelaki itu berbalik dan berjalan masuk ke dalam hutan, hilang ditelan kegelapan. Mbok Sri berdiri lama di samping makam suaminya. Hatinya bergejolak. Ia memandang nisan itu, lalu menatap langit. Pak, maafkan aku, bisiknya pelan. Ia kembali ke gubuk dengan langkah pelan. Sesampainya di sana, Bagas sudah tertidur di tikar. Mbok Sri duduk di samping anaknya menatap wajah kecil itu. Aku nggak mau kamu hidup diinjak-injak, nak, gumamnya lirih. Aku harus lakukan ini, Kak, demi kamu. Malam makin larut. Angin malam membawa suara burung hantu. Mbok Sri menatap benda-benda pemberian lelaki misterius itu. Ia tahu keputusannya malam itu akan mengubah segalanya. Tapi di dalam hatinya sudah tak ada lagi rasa takut. Yang tersisa hanyalah luka, dendam, dan keyakinan bahwa keadilan harus ditegakkan meski harus menempuh jalan gelap. Beberapa hari setelah malam ritual itu, rumah besar Juragan Satiman mulai terasa aneh. Para pembantu berbisik-bisik, beberapa di antaranya bahkan mulai ketakutan dan minta pulang. Malam itu, tepat tengah malam, terdengar suara jeritan keras dari kamar utama. Juragan Satiman terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Ia duduk di ranjang, memandangi istrinya yang juga ikut terbangun. Kamu dengar itu, Mbok? Tanya Juragan Satiman. Istrinya mengangguk, wajahnya pucat. Suara perempuan, Juragan. Seperti orang menjerit minta tolong. Juragan Satiman berdiri membuka jendela. Halaman rumah terlihat kosong. Hanya pohon-pohon besar yang berdiri diam dalam gelap. Tapi suara itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Jeritan panjang menyayat seolah datang dari dalam rumah. Siapa itu? Teriak Juragan Satiman sambil keluar kamar. Ia memanggil para pembantu. Mereka berkumpul di ruang tengah, wajah mereka tegang. Nggak ada orang, Juragan. Semua pintu terkunci. Malam itu, semua orang terjaga sampai pagi. Tak ada yang berani tidur. Saat fajar menyingsing, barulah suara itu berhenti. Pagi harinya, keanehan lain muncul. Dinding kamar Juragan Satiman tiba-tiba dipenuhi bercak merah. Awalnya kecil, lalu makin besar, seperti darah yang merembes keluar dari dinding. Ini apa? Bisik istrinya dengan suara gemetar. Juragan Satiman memanggil tukang bangunan. Mereka membongkar sebagian tembok. Tak ada apa-apa di baliknya, hanya batu bata biasa.
Tukang itu pun bingung. Mungkin cuma kelembapan juragan, mungkin jamur. Tapi bercak itu tetap muncul, bahkan semakin banyak, menjalar ke ruang tamu, ke dinding dapur, ke kamar anak-anak. Siangnya, kabar buruk datang dari kandang sapi. Semua sapi milik Juragan Satiman ditemukan mati mendadak. Tak ada luka, tak ada bekas gigitan binatang buas. Tubuh mereka kaku, mulut mengeluarkan busa. Setiap malam mereka menguak keras, kayak dikejar setan. Kata Mandor Parjo yang menjaga kandang. Tapi saya nggak lihat apa-apa, Juragan. Juragan Satiman mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia memanggil dukun kampung, Mbah Tarmo, untuk memeriksa rumahnya. Mbah Tarmo membawa dupa dan kendi berisi air. Saat berkeliling rumah, Mbah Tarmo berhenti di depan dinding bercak darah. Ia mengusapnya pelan lalu mencium tangannya. Wajahnya langsung berubah serius. "Ada yang kirim ini, Juragan," kata Mbah Tarmo pelan. "Ini bukan darah biasa, ini kiriman. Ada yang ngirim tumbal." Juragan Satiman mengepalkan tangan. "Siapa berani-beraninya?" "Saya belum tahu," jawab Mbah Tarmo. "Tapi ini tanda. Masih akan ada yang lebih buruk." Malamnya kejadian aneh kembali terjadi. Anak bungsu Juragan Satiman, Darto, tiba-tiba kejang-kejang di tempat tidur. Mulutnya mengeluarkan busa, matanya terbalik putih. Istrinya menjerit memanggil semua orang. Juragan Satiman berlari ke kamar anaknya. "Darto, Darto, sadar le." Tapi Darto tidak menjawab. Tubuhnya menggeliat keras, lalu ia membuka mulut. Suara yang keluar bukan suara anak kecil, melainkan suara berat seperti orang tua. "Kembalikan tanah itu, semua orang terpaku." Suara itu menggelegar dari mulut Darto, seolah ada orang lain yang berbicara lewat tubuhnya. Juragan Satiman mundur satu langkah. Apa maksudmu?" Darto tertawa keras, lalu tubuhnya terjatuh lemas. Istrinya menangis memeluk anaknya. Dia kenapa, Juragan?" Juragan Satiman hanya diam, kepalanya penuh pertanyaan. Siapa yang mengirim semua ini? Kenapa tanah itu disebut-sebut? Sementara itu di gubuk pinggir hutan, Mbok Sri duduk di depan tungku api. Matanya kosong menatap nyala api. Bagas duduk di sampingnya memainkan kayu kecil. "Ibu, tadi malam aku dengar suara orang manggil dari luar," kata Bagas pelan. Mbok Sri menoleh pelan. "Jangan dengerin le, kalau ada yang manggil nggak usah nyaut." Bagas mengangguk, tapi malam itu, saat Mbok Sri tidur, ia bermimpi. Dalam mimpinya ia berdiri di kuburan Pak Dharma. Di depannya sosok hitam besar dengan mata merah menatap tajam. Suaranya berat, serak. "Sudah kuberi tanda-tanda itu," kata sosok hitam. "Sekarang, waktunya kau membayar." Mbok Sri mencoba mundur, tapi kakinya terasa berat. "Membayar? Apa? Kau sudah memanggilku. Kau sudah mengikat perjanjian." Mbok Sri menunduk, tubuhnya gemetar. Aku hanya mau keadilan." Sosok hitam mendekat, napasnya panas seperti api. "Keadilan selalu ada harga, bayar dengan nyawa atau aku ambil sendiri." Mbok Sri terbangun dengan napas terengah. Keringat membasahi wajahnya. Ia menatap sekeliling. Hening. Hanya suara jangkrik terdengar dari luar. Ia memegang dada, jantungnya berdegup keras. Ia tahu ritual itu tidak hanya membawa teror pada keluarga Satiman, tapi juga membawa bayangan gelap ke dalam hidupnya sendiri. Di luar sana angin berembus membawa suara-suara aneh. Seolah ada yang mengintai dari balik pohon-pohon gelap. Mbok Sri duduk diam, memandangi bara api di tungku yang mulai redup. Dalam hatinya ia mulai bertanya, apakah keputusan itu benar? Apakah jalan yang ia pilih akan membawa keadilan? Ataukah hanya membuka pintu menuju kesengsaraan lain? Namun ia tahu, satu hal, semua sudah terlanjur. Tidak ada jalan kembali. Pagi itu, suasana rumah Juragan Satiman mendadak kacau. Teriakan pembantu terdengar dari arah kandang sapi. Orang-orang segera berlarian menuju sumber suara. Juragan Satiman yang sedang duduk di teras ikut berdiri dengan wajah penasaran. Apa itu?" tanyanya keras. Mandor Parjo berlari menghampiri dengan napas terengah.
Juragan, Darto, Darto di kandang. Juragan Satiman langsung berlari ke kandang sapi. Di sana orang-orang sudah berkerumun. Sebagian menutup mulut, sebagian menangis. Saat Juragan Satiman mendekat, tubuhnya mendadak lemas. Di dalam kandang, Darto tergantung di kayu palang atas. Lehernya terikat tali tambang. Lidahnya menjulur, matanya melotot. Di bawahnya ada kursi kecil terbalik. Darto, anakku. Istri Juragan Satiman menjerit histeris, mencoba mendekat, tapi ditahan oleh para pembantu. Juragan Satiman memelototi tubuh anaknya. Siapa? Siapa yang bikin ini? Teriaknya dengan suara parau. Tidak ada yang menjawab. Semua hanya terdiam dengan wajah pucat. Beberapa tetangga mulai berbisik-bisik. Aneh, kemarin kan kerasukan, sekarang malah begini. Juragan Satiman mengepalkan tangan, dadanya panas. Ia menatap langit, lalu berbalik. Ini ulah siapa? Ia menunjuk Mandor Parjo. Kamu cepat panggil kepala desa. Panggil semua orang ke balai desa sekarang. Tak lama suara kentongan berbunyi bertalu-talu. Warga desa berkumpul di balai desa. Wajah-wajah mereka muram. Juragan Satiman berdiri di depan. Matanya merah, suaranya keras. Semua dengarkan. Anakku mati bukan karena bunuh diri. Ini pasti ulah santet. Dan aku tahu siapa yang berani-beraninya mengirim santet ke keluargaku. Semua orang diam. Juragan Satiman menunjuk ke arah pondok Mbok Sri di pinggir hutan. Dia, Mbok Sri dan anaknya. Mereka yang dendam padaku. Mereka yang kirim. Santet, beberapa warga mulai berbisik. Kepala desa mencoba menenangkan. Juragan, kita belum tahu pasti. Tidak perlu tahu, aku sudah yakin. Mereka yang minta tanahku dikembalikan lewat mulut anakku. Mereka yang bikin anakku kerasukan. Sekarang anakku mati tergantung. Kalau kalian nggak mau bertindak, aku sendiri yang akan menindak. Juragan Satiman memerintahkan preman-premannya untuk bersiap. Hancurkan gubuk mereka. Kalau perlu bakar sekalian. Sementara itu di pondok kecilnya Mbok Sri sedang mengaduk bubur di tungku. Bagas duduk di sudut, mengusap luka lebam di tangan. Ibu, kenapa mereka bilang kita jahat? Tanya Bagas pelan. Mbok Sri menatap anaknya. Karena mereka takut. Mereka takut karma datang. Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar mendekat. Bagas mengintip lewat celah dinding. Ibu, banyak orang datang. Mbok Sri berdiri. Dari kejauhan tampak beberapa pria membawa bambu dan kayu. Mereka mendekat. Cepat, keluar kalian, teriak salah satu preman. Kalian pembawa sial. Kalian penyebab kematian Darto. Bagas bersembunyi di belakang ibunya. Mbok Sri keluar perlahan. Kami tidak berbuat apa-apa. Kami hanya hidup sendiri di sini. Preman itu maju mendekat. Jangan pura-pura polos. Juragan sudah bilang. Kalian penyebabnya. Kalau enggak mau keluar, kami hancurkan gubuk ini. Salah satu preman menarik Bagas keluar. Anak ini juga. Siapa tahu dia yang ngirim santet lewat boneka-boneka itu. Bagas berteriak. Lepaskan, aku enggak salah. Preman itu menampar Bagas keras. Anak itu terjatuh ke tanah, bibirnya berdarah. Mbok Sri berusaha menarik anaknya, tapi ditendang mundur. Sudah, hancurkan saja, teriak pemimpin preman. Mereka mulai merobohkan dinding gubuk. Atapnya diangkat, tiang-tiangnya ditarik. Mbok Sri memeluk Bagas yang menangis. Pergi, ibu. Ayo pergi. Ucap Bagas pelan. Mbok Sri menatap anaknya. Matanya mulai berkaca-kaca. Ia memeluk Bagas erat. Tidak, Le, ibu nggak akan lari lagi. Ketika gubuk mereka roboh, orang-orang itu pergi sambil tertawa puas. Mbok Sri duduk di antara puing-puing kayu, memandangi langit yang mulai gelap. Ibu, kita sekarang tinggal di mana? Tanya Bagas Mbok Sri memandangi anaknya lama. Kita nggak butuh rumah, Le. Kita cuma butuh keadilan. Dan ibu tahu, keadilan itu butuh perjuangan. Malam itu Mbok Sri duduk sendiri di kuburan Pak Dharma. Di depannya, sesaji sederhana tertata. Beberapa dupa menyala, asapnya mengepul tipis. Aku siap, bisiknya pelan. Aku sudah rela.
Kalau nyawa harus dibayar, ambillah nyawaku. Tapi, jangan nyawa anakku. Angin bertiup kencang, di balik pepohonan suara-suara aneh terdengar. Aku siap. Lanjutkan ritual tahap kedua. Suara itu terdengar samar, seperti bisikan dari tanah. Darah akan turun. Darah akan menebus tanah. Mbok Sri menunduk. Air matanya jatuh. Ia tahu, mulai saat ini semua akan makin gelap. Tidak ada lagi jalan mundur. Pagi itu, warga desa kembali digegerkan kabar kematian. Kali ini, yang jadi korban adalah istri Juragan Satiman. Tubuhnya ditemukan mengambang di dalam sumur belakang rumah. Kulitnya membiru, matanya terbuka lebar, seolah menatap kosong ke langit. Pembantu yang pertama menemukan langsung berteriak histeris, membuat semua orang berlarian ke belakang rumah. Juragan Satiman terduduk lemas di tepi sumur. Kepalanya menunduk, tangannya mengepal. Bagaimana bisa? Semalam dia tidur sehat, pagi-pagi malah begini. Gumamnya pelan. Kepala desa datang dengan wajah muram. Juragan, ini sudah kedua kalinya keluarga panjenengan kena musibah. Apa tidak sebaiknya didatangkan orang pintar untuk menangkal? Juragan Satiman menggeleng keras. Tidak, aku tidak percaya itu. Ini pasti ulah mereka lagi. Mereka masih mau balas dendam. Ia berdiri menunjuk ke arah hutan. Aku harus bicara dengan Mbok Sri. Mereka harus dihentikan sebelum keluargaku habis. Sementara itu, di pondok kecilnya yang sudah nyaris rata dengan tanah, Mbok Sri duduk di atas tikar lusuh. Di depannya, kendi air dan mangkuk berisi darah ayam hitam tergeletak. Matanya menatap kosong ke api kecil di tungku. Bagas duduk di sudut, wajahnya cemas. Ibu, sudah cukup, Bu. Mereka sudah kehilangan banyak, jangan diteruskan lagi. Mbok Sri menoleh pelan. Belum, mereka belum merasakan separuh dari penderitaan kita. Bagas menggeleng. Tapi, Bu, bukan cuma mereka yang kena. Pak Parjo kemarin juga jatuh dari pohon. Bu Narti yang ikut ambil tanah, kita juga jatuh sakit. Banyak orang yang nggak salah ikut kena. Mbok Sri memejamkan mata. Siapapun yang ikut menindas kita, pantas mendapat balasan. Mereka semua diam, waktu kita dipermalukan. Mereka semua ikut menertawakan kita. Sekarang biar mereka tahu rasanya. Bagas menunduk, hatinya makin gelisah. Sejak kematian Darto, ia sudah merasa ada yang aneh. Sekarang, setelah istri Juragan mati, semua mulai terasa menakutkan. Ibu, kalau arwah yang ibu bangunkan nggak bisa dikendalikan gimana? Tanya Bagas pelan. Mbok Sri menatap tajam. Aku yang memanggil, aku juga yang mengikat. Selama aku masih hidup, mereka tunduk padaku. Bagas menatap mata ibunya. Ia tak lagi melihat wajah lembut seperti dulu. Yang ada hanya sorot mata dingin, penuh dendam. Sore itu, kabar buruk kembali terdengar. Seorang tetua desa yang dulu ikut menandatangani surat perampasan tanah mendadak ditemukan pingsan dengan mulut berbusa. Warga mulai resah. Kenapa semua orang yang dulu terlibat sekarang satu-satu jatuh sakit? Tanya seorang ibu-ibu di warung. Ini kutukan tanah itu. Jawab yang lain pelan. Beberapa warga mulai takut keluar malam. Suara-suara aneh sering terdengar dari arah kuburan dan hutan. Ada yang mengaku melihat bayangan hitam berdiri di pinggir jalan. Juragan Satiman makin gusar. Ia memanggil seorang dukun dari desa lain. Bantu aku, Mbah. Keluargaku diancam kutukan. Semua orangku satu-satu kena musibah. Dukun itu membakar. Kemenyan membaca mantra. Juragan, ini bukan kutukan biasa. Ada ritual pemanggilan arwah tanah. Arwah yang dipanggil bukan cuma menarget keluargamu, tapi siapapun yang ikut bersalah merampas tanah itu. Juragan Satiman menggebrak meja. Bagaimana menghentikannya? Dukun itu menatap serius. Selama orang yang memanggil masih hidup dan menyimpan dendam, ritual itu akan terus berjalan. Satu-satunya cara menghentikan adalah memutuskan ikatan antara dia dan arwah itu. Juragan Satiman terdiam, wajahnya tegang.
Kamu maksud harus membunuhnya? Dukun itu mengangguk pelan. Sementara itu, di pondok kecilnya, Bagas duduk merenung. Ia ingat ucapan kepala desa tadi siang. Bagas, katakan ke ibumu, kalau diteruskan begini, semua desa akan kacau. Kalau ibumu berhenti, kami akan bantu kalian. Bagas memandang ibunya yang sedang menyiapkan sesaji baru. Ibu, berhentilah bu, aku mohon. Mbok Sri menoleh, suaranya pelan tapi dingin. Kamu sudah lihat, Leh, mereka semua sekarang tahu rasanya ketakutan. Ini kesempatan kita. Ibu, apa ibu nggak kasihan sama mereka yang nggak salah? Mbok Sri diam sebentar. Lalu ia berkata pelan, dulu mereka diam waktu kita dihina. Sekarang biar mereka merasakan akibatnya. Bagas berdiri. Kalau gitu, aku yang akan berhentiin, Bu. Ia berlari keluar pondok. Mbok Sri hanya memandangi kepergian anaknya. Anak bodoh, kamu nggak tahu apa yang kamu lawan. Malam itu, suara tangisan terdengar dari desa. Seekor kambing milik warga mati mendadak. Darahnya berceceran di jalan. Boyangan hitam terlihat berjalan pelan melewati ganggang sempit. Bagas berlari menuju balai desa. Napasnya terengah. Pak, tolong hentikan ritual ibu. Dia sudah kelewatan. Kepala desa menatap Bagas prihatin. Kamu anak baik, Bagas. Tapi ritual itu nggak mudah dihentikan. Ibumu sudah terlalu dalam. Kami takut kalau kami ganggu malah makin parah. Bagas menunduk. Ia merasa sendirian. Di tempat lain, Juragan Satiman berdiri di halaman rumahnya, menggenggam sebilah golok. Ia menatap gelap ke arah hutan. Aku sendiri yang akan mengakhiri ini. Angin malam berhembus kencang. Suara-suara aneh terdengar dari arah kuburan. Suara tangisan, tawa pelan, dan jeritan samar bercampur. Kutukan itu sudah menyebar, dan tak ada yang tahu siapa lagi yang akan jadi korban berikutnya. Suara beduk maghrib baru saja berhenti. Ketika kabar buruk kembali menyebar ke seluruh desa, Juragan Satiman ditemukan tergeletak di lantai ruang tengah rumahnya. Tangannya gemetar, mulutnya miring, lidahnya kaku. Warga berdatangan, Juragan kena stroke, kata Pak Kepala Desa setelah melihat keadaannya. Tubuh Juragan lumpuh separuh. Ia hanya bisa bicara terbata-bata. Kepalanya miring, matanya berkaca-kaca. Di samping ranjang, duduk anak sulungnya, Sarman, dengan wajah gelisah. Bapak, kuat ya Pak, bisik Sarman. Juragan berusaha membuka mulutnya. Suaranya pelan, nyaris tak terdengar. Sarman, panggil, warga, semua, ke sini. Sarman mengangguk. Tak lama kemudian, ruang tamu dipenuhi orang. Kepala desa, para tetua, bahkan beberapa warga yang dulu ikut menandatangani surat tanah warisan keluarga Mbok Sri juga hadir. Dengan napas tersengal, Juragan Satiman menatap mereka. Air matanya jatuh. Aku salah, katanya pelan. Kepala desa mendekat. Apa maksudmu Juragan? Juragan terisak. Dulu Darman enggak nyuri. Aku yang atur, aku pakai alasan itu. Buat ambil tanahnya, aku rakus. Semua orang terdiam. Suara bergumam pelan terdengar. Sarman menunduk, wajahnya memucat. Aku takut sekarang semua balik nyerang aku. Tanah itu nggak bersih. Aku yang bikin semua ini. Air mata mengalir di pipi keriput Juragan. Tubuhnya semakin lemas. Di luar rumah, langkah kaki pelan mendekat. Mbok Sri berdiri di depan pintu, wajahnya datar. Di tangannya, ia membawa kantong kecil berisi abu dan tanah merah. Bagas menyusul di belakangnya, napasnya terengah. Ibu, jangan lakukan ini, kata Bagas lirih. Mbok Sri tak menjawab. Ia melangkah masuk menembus kerumunan orang. Semua warga terdiam melihatnya. Suasana menjadi hening. Juragan Satiman memandang Mbok Sri. Matanya melebar. Sri, maaf, aku salah, aku. Mbok Sri berdiri di samping ranjang. Ia membuka kantong kecil di tangannya. Akhirnya, kamu ngaku juga. Suaranya dingin. Bagas berdiri di antara mereka. Bu, cukup. Dia sudah ngaku.
Dendamnya selesai di sini, Bu. Mbok Sri memandang anaknya. Belum, Le. Selama nyawanya masih ada, selama dia belum benar-benar merasakan sakitnya, dendam ini belum selesai. Tapi dia sudah minta maaf, Bu. Bagas mendekat. Kalau Ibu terusin, Ibu sama aja kayak dia dulu. Jangan, Bu. Tiba-tiba, angin dingin bertiup dari jendela yang terbuka. Lampu minyak berkedip. Suara aneh terdengar dari sudut ruangan. Warga mundur pelan. Dari kegelapan muncul sosok hitam besar. Matanya merah, tubuhnya dibalut lumpur, rambutnya panjang acak-acakan. Nafasnya terdengar berat. Semua orang terdiam, tubuh mereka kaku. Mbok Sri menatap sosok itu tanpa takut. Kamu datang juga. Roh tanah itu mendekat, suaranya parau. Tumbal terakhir, aku menuntutnya. Juragan Satiman berusaha berteriak, tapi suaranya hanya gemuruh lemah. Tangannya terangkat pelan ke arah sosok itu. Bagas berdiri di depan. Ayahnya, "Tidak, jangan ambil dia, dendam ini sudah cukup." Sosok itu mendekat, suaranya keras. Tumbal terakhir atau dendam ini akan turun ke anaknya, ke cucunya. Sampai darah terakhir dituntut, Mbok Sri menggenggam erat kantong tanah. "Ambil dia, itu syaratnya. Aku sudah korbankan semuanya." Bagas berbalik menatap ibunya. "Ibu, kalau ibu biarkan ini, ibu kehilangan aku juga. Aku nggak mau hidup dengan darah di tanganku, Bu." Mbok Sri memejamkan mata. Tangannya bergetar. Suara roh tanah makin keras memenuhi ruangan. Warga mulai mundur. Beberapa menutup mata. Juragan Satiman menangis. Maafkan aku, Sri. Aku salah." Mbok Sri membuka mata. Ia memandang Bagas. Kamu yakin ini jalanmu?" Bagas mengangguk. "Aku yakin, Bu. Kita nggak harus jadi pembunuh buat dapat keadilan." Roh tanah melangkah maju. Nafasnya panas. "Pilihanmu, hentikan atau lanjutkan." Mbok Sri menatap sosok itu. Air matanya mengalir. Tangannya mengangkat kantong tanah, lalu melemparkannya ke api lampu minyak. Kantong itu terbakar, asap hitam membumbung tinggi. Sosok hitam itu meraung keras. Tubuhnya memudar perlahan. Suaranya menggema. "Kau memilih mengakhiri dendam ini." Angin berhenti. Lampu kembali tenang, suasana menjadi hening. Juragan Satiman terisak. "Terima kasih, Sri. Terima kasih." Mbok Sri duduk lemas di lantai. Matanya kosong. "Aku capek, aku cuma mau kita pulang." Bagas mendekap ibunya. Warga satu persatu mendekat, menatap dengan campuran takut dan lega. Kepala desa bicara pelan. "Semoga semua ini berakhir. Semoga desa kita tenang lagi." Di luar, angin malam berhembus pelan. Pohon-pohon bergoyang ringan. Dendam itu telah berakhir. Tapi luka di hati masing-masing akan butuh waktu untuk sembuh. Langit mendung menggantung di atas desa. Awan kelabu menutupi sinar matahari, menciptakan suasana suram yang menyelimuti tanah warisan yang telah lama menjadi sumber konflik. Di tengah tanah itu, Mbok Sri berdiri terpaku, menatap tanah yang mulai retak mengeluarkan cahaya merah samar. Novel good plus 9 serpenmu bas 10 gila beste plus semua Bagas. Berdiri di samping ibunya, matanya menatap lurus ke depan. "Bu, kita harus hentikan ini," katanya dengan suara tegas. Mbok Sri menoleh, matanya merah dan penuh amarah. "Sudah terlalu jauh, Le. Kita tak bisa mundur sekarang." Tiba-tiba, dari retakan tanah muncul asap hitam pekat. Asap itu membentuk sosok tinggi besar dengan mata merah menyala. Sosok itu adalah roh tanah yang selama ini mereka panggil melalui ritual. Tumbal terakhir. Suara roh itu menggema. Bagas melangkah maju, berdiri di antara ibunya dan roh tersebut. "Ambil aku, biarkan yang lain hidup." Mbok Sri terkejut. "Tidak, Lui, jangan lakukan itu." Kisah kita, namun Bagas sudah memejamkan mata, menyerahkan dirinya. Roh tanah menyelimuti tubuhnya dengan asap hitam. Dalam sekejap, tubuh Bagas menghilang ke dalam tanah, meninggalkan hanya bekas pijakan di tanah yang retak. Mbok Sri jatuh berlutut, menangis histeris. "Anakku, Bagas." Keesokan harinya,
kabar tentang pengorbanan Bagas menyebar ke seluruh desa. Warga berkumpul di balai desa, membicarakan kejadian tersebut dengan wajah pucat dan penuh ketakutan. Sementara itu, Juragan Satiman yang masih terbaring lemah di rumahnya mendengar kabar tersebut. Air matanya mengalir. "Semua ini salahku," gumamnya. Tak lama kemudian Juragan Satiman menghembuskan napas terakhirnya. Desa kembali tenang, namun suasana duka menyelimuti setiap sudutnya. Beberapa minggu berlalu. Di tanah warisan yang kini kosong, tumbuh sebuah pohon besar dengan akar yang menjalar ke segala arah. Akar-akar itu menyerupai tangan manusia yang seakan ingin meraih sesuatu. Setiap malam, warga desa mendengar suara tangisan dari arah pohon tersebut. Tangisan yang memilukan seakan berasal dari jiwa yang terperangkap. Embok Sri sering terlihat duduk di dekat pohon itu, menatapnya dengan mata kosong. "Maafkan Ibu Bagas," bisiknya. Desa kembali menjalani kehidupan seperti biasa, namun bayang-bayang masa lalu tetap menghantui. Pohon besar itu menjadi pengingat akan harga dendam yang terlalu mahal untuk dibayar.